Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Potongan giok pusaka. Suara serak dan acuh tak acuh Wu Hao memfokuskan semua tatapan di stadion kepemuda berjubah hitam itu. Tatapan ini dipenuhi dengan perasaan sombong, ekspektasi, dan segala macam emosi lainnya. Terlepas dari apa itu, kalimat yang baru saja dikatakan Wu Hao menyebabkan Xiao Yan menjadi fokus perhatian di seluruh arena. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke sosok manusia berjubah darah di arena. Matanya menyipit sebelum dia segera berdiri perlahan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya, bahkan ketika dihadapkan pada kekuatan besar dari lawannya. Kedua tatapan bertemu di udara, dan lemah, Do Qi yang kuat secara bersamaan melonjak keluar dari tubuh mereka berdua tanpa persetujuan sebelumnya. Riak kecil energi juga menyebar dari permukaan tubuh kedua orang itu. Ini adalah fenomena yang diciptakan oleh Do Qi dengan cepat beredar di dalam tubuh mereka. Melihat mereka berdua, yang dengan mantap mulai saling berhadapan dengan kekuatan mereka, para siswa di galeri tontonan sekitarnya langsung menjadi bersemangat. Jika kedua orang ini bertarung, itu pasti akan menjadi pertempuran yang sengit. Sun Er sedikit mengernyit di sisi Xiao Yan. Dia membuka mulutnya. Sikapnya yang ragu-ragu di mana dia melayang sebelum berbicara, jika tidak mengungkapkan keinginannya untuk menghentikan Xiao Yan, tetapi pada saat yang sama khawatir jika dia berbicara, para siswa itu akan berpikir bahwa Xiao Yan hanya tahu bagaimana bersembunyi di balik seorang wanita. Karena itu, kata-kata yang keluar dari mulutnya akhirnya tidak disuarakan. Hehe, bertarunglah. Akan lebih baik jika kalian berdua akhirnya menderita luka serius dan membiarkan saya menghemat energi. Bai Shan dengan dingin tersenyum dan menyaksikan kedua orang itu berhadapan satu sama lain dari sisi lain galeri tontonan. Akan sangat menyenangkan jika mereka benar-benar bertarung. Sayangnya, orang tua itu pasti tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Wanita muda berpakaian merah meletakkan tangannya di pagar pembatas. Tatapannya menyapu Xiao Yan dan Wu Hao saat dia berkata dengan menyesal. Tampaknya menyertai pikirannya, teriakan tua tiba-tiba terdengar, tepat ketika kekuatan Xiao Yan dan Wu Hao di stadion secara bertahap meningkat. Suara itu tiba-tiba mengguncang kekuatan yang mereka berdua lakukan dengan susah payah sampai tidak ada yang tersisa. Kalian berdua lebih baik mengikuti aturan dan tidak membuat masalah. Sekarang adalah kompetisi kualifikasi, bukan tempat bagi Anda berdua untuk menantang satu sama lain secara pribadi. Kekuatan yang mereka berdua sudah seduh dengan paksa dihancurkan, menyebabkan tubuh Xiao Yan dan Wu Hao bergetar. Masing-masing segera mundur selangkah. Mereka mengangkat pandangan mereka dan melihat ke arah suara itu, hanya untuk menemukan seorang lelaki tua berambut putih, yang membawa amarah di wajahnya di posisi tengah. Itu adalah wakil kepala sekolah Hugan. Selain kepala sekolah, dia memiliki otoritas terbesar di akademi luar. Jangan membantahnya. Jika tidak baik jika Anda meninggalkan kesan buruk. Suara lembut Sun Er tiba-tiba terdengar di telinga Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya berhenti sejenak di tubuh Wu Hao di arena sebelum dia menurunkan pandangannya dan perlahan duduk kembali. Wu Hao, kamu juga akan mundur. Besok adalah hari terakhir kompetisi kualifikasi. Ketika waktunya tiba, secara alami akan ada kesempatan bagi kalian semua untuk bertarung satu sama lain. Setelah melihat Xiao Yan mundur, tatapan Hugan beralih ke sosok manusia berjubah darah di arena dan berteriak. Wu Hao sedikit mengernyitkan alisnya saat mendengar Hugan berteriak. Matanya, bagaimanapun, menatap tajam ke arah Xiao Yan yang duduk di galeri tontonan. Yang terakhir juga melihat kembali padanya tanpa ada perubahan ekspresi.
Setelah mereka bertukar tatapan untuk beberapa saat, Wu Hao menjabat tangannya dan pedang berat berwarna darah ditempatkan ke dalam cincin penyimpanannya. Sebuah suara serak perlahan keluar, "Saya harap Anda tidak mengecewakan saya besok. Aku tidak ingin melihat bahwa orang yang ditunggu Sun Er begitu lama, menjadi orang yang tidak berguna." Xiao Yan tersenyum tipis, tapi tidak menjawab. Begitu Wu Hao mengucapkan kata-kata ini, dia juga tidak terus tinggal. Dia berbalik dan keluar dari arena. Melihat bahwa wakil kepala sekolah dengan paksa menghancurkan pertarungan sengit yang akan terjadi, para siswa di galeri tontonan segera menggelengkan kepala karena kecewa. Baik. Kompetisi akan terus berlanjut. Hu Gan memerintahkan, setelah putus keduanya dengan lambaian tangannya. Saat suara terdengar, nama-nama sekali lagi mulai dibaca dari kursi juri. Selama 10 lebih kompetisi berikutnya yang diikuti, Xiao Yan akhirnya secara pribadi menyaksikan Sun Er dalam perkelahian. Namun, setelah mengamati sebentar, dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Jelas bahwa gadis ini hanya menunjukkan sebagian dari kekuatannya untuk bertarung dengan lawannya. Bahkan jika ini masalahnya, dia memperoleh kemenangan yang diharapkannya hanya setelah 10 pertukaran. Mata Xiao Yan memperhatikan Sun Er yang tampak cakep itu, yang telah mundur dari arena, dan memutar matanya. Melihat tindakannya ini, niat Xiao Yan untuk menganalisis kekuatan tepatnya selama pertarungannya pupus. Tidak lama setelah Sun Er bertarung, Baishan dan wanita muda berpakaian merah itu juga maju untuk bertarung sekali. Kedua orang itu memang layak menjadi orang-orang yang telah diperingatkan oleh instruktur Ruoling agar dia berhati-hati. Lawan kedua orang itu masing-masing adalah bintang 6 Doushi dan bintang 7 Doushi. Bintang 6 Doushi, yang telah menghadapi Baishan, sedikit lebih baik. Setelah 10 lebih pertukaran dengan Baishan, dia memilih untuk mengambil inisiatif untuk mengaku kalah dan akhirnya meninggalkan arena tanpa cedera. Lawan wanita muda berpakaian merah, di sisi lain, sangat tidak beruntung. Kedua orang itu selesai melakukan etiket awal dan sebelum suara juri selesai mengatakan, "Mulai," wanita muda berpakaian merah dengan aneh sudah muncul di depan lawannya. Telapak tangannya yang lembut dan melayang mengandung kekuatan yang sangat kuat yang menyebabkan ekspresi orang berubah drastis. Dengan tamparan, dia dengan kasar memukul bintang 7 Doushi yang memiliki jubah Douki keluar dari arena. Setelah itu, yang terakhir terus berguling-guling di tanah selama lebih dari 10 meter sebelum dia berhenti secara menyedihkan. Di galeri tontonan, kejutan tanpa sadar muncul di wajahnya saat dia menyaksikan aksi kokoh wanita muda berpakaian merah itu, yang membuat beberapa orang terdiam. Setelah Baishan dan wanita muda berpakaian merah berpartisipasi, tidak banyak situasi menarik di sisa kompetisi. Oleh karena itu, setelah Xiao Yan, Sun Er mengamati beberapa ronde, mereka memilih untuk menjadi orang pertama yang keluar dari stadion yang bising. Xiao Yan dan Sun Er perlahan berjalan di dalam akademi, menikmati momen hangat sendirian bersama, sesuatu yang telah absen selama 2 tahun terakhir. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Xiao Yan dan Sun Er sekali lagi kembali ke rumah elegan milik instruktur Ruoling. Ketika mereka kembali ke rumah kali ini, mereka bertemu dengan orang yang dikenal, yang sangat diingat Xiao Yan saat itu. Ada seorang wanita muda tinggi berdiri dengan cantik di ruang tamu. Blus berwarna ungu pucat, dan rok pendek yang menyatukan kedua kaki tidak diragukan lagi memperlihatkan keaktifan dan energi dari wanita muda itu. Wajah itu, yang memiliki beberapa karakteristik yang mempesona dan murni, sekarang tampak lebih dipenuhi dengan godaan. Matanya yang besar dan berair tampak seolah-olah mereka bisa berbicara. Wajah wanita muda itu tersenyum saat dia melihat ke atas. Dia tampak bekerja cukup baik di akademi. Tentu saja, dengan penampilannya, akan ada banyak orang yang merayunya kemanapun dia pergi. Namun, wanita muda ini, yang biasanya tampil sangat tenang di depan para pria,
dengan cemas berdiri saat melihat Xiao Yan masuk. Dia kemudian dengan takut-takut memanggil, "Sepupu Elder Xiao Yan." Setelah Xiao Mei berdiri di depannya sebentar, Xiao Yan menatap wajah itu, yang bahkan lebih cantik dari sebelumnya dan sekarang dipenuhi dengan godaan. Dia tersenyum dan mengangguk tetapi tidak terlalu hangat. Saat itu, ketika dia menjadi orang yang tidak berguna, wanita muda di depannya memilih untuk menghindarinya, benar-benar melukai dirinya yang lebih muda. Oleh karena itu, Xiao Yan memiliki perlawanan yang besar terhadapnya. Meskipun setelah 2 hingga 3 tahun, perlawanan semacam itu telah memucat secara signifikan, Xiao Yan tidak mengungkapkan ekspresi yang terlalu hangat. Dia menemani Sun Er, Xiao Yu, dan yang lainnya untuk mengobrol dengan Xiao Mei di ruang tamu sebentar sebelum secara acak mencari alasan untuk berdiri dan kembali ke kamarnya. Gadis-gadis itu duduk di sofa empuk dan menatap punggung Xiao Yan saat dia perlahan naik ke lantai berikutnya. Xiao Mei menggigit bibir merahnya dengan erat dengan bagian belakang giginya. Matanya dipenuhi dengan kekecewaan dan penyesalan. Setelah beberapa hal dilakukan secara salah, tidak ada lagi kesempatan untuk berdamai dengannya. Saat itu, sebelum Xiao Yan menjadi orang yang tidak berguna, hubungan antara Xiao Mei dan Xiao Yan bisa begitu saja dikatakan sebanding dengan hubungan antara Xiao Yan dan Sun Er. Namun, sejak si jenius jatuh dari langit, dia memilih rute yang berlawanan arah dengan Sun Er. Sun Er masih berada di sisinya dan tidak pernah mengkhianatinya, sementara dia terlalu realistis, memotong batas yang sangat menghancurkan hati antara mereka berdua. Batas itu masih memiliki garis retakan yang menusuk mata bahkan sampai sekarang, terlepas dari bagaimana dia mencoba menebusnya. Sun Er hanya bisa menjaga keheningan saat dia melihat ekspresi suram Xiao Mei. Dia mengerti Xiao Yan dengan sangat baik. Pria ini, yang tampak lembut, angkuh tak tertandingi di dalam hatinya. Xiao Mei telah menyakitinya saat itu. Terlepas dari apakah itu disengaja atau tidak, dia akan selamanya kehilangan kesempatan untuk benar-benar memperbaiki hubungan antara mereka berdua. Tidak peduli bagaimana seseorang yang telah menyakitinya di masa lalu, memperlakukannya di masa depan, dia akan sangat kesulitan menerima mereka. Pada titik ini, Xiao Mei adalah orang seperti itu, dan Nalan Yanran juga seperti ini. Saat itu, ketika Xiao Mei memilih untuk mengasingkan diri dari hubungannya dengan Xiao Yan, serta ketika Nalan Yanran datang ke klan Xiao untuk membatalkan pertunangan, Sun Er telah mengatakan satu kalimat, "Saya harap Anda tidak akan menyesal." Ini di masa depan. Pada saat ini, kedua wanita yang pernah menyakiti Xiao Yan sangat menyesali perbuatan mereka. Namun, itu sudah terlambat. Pria dengan hati yang sombong ini tidak akan lagi pergi dan menyentuh sesuatu yang telah meninggalkannya, dan dia juga tidak akan berpikir bahwa itu bermanfaat untuk dilakukan. Sun Er tiba-tiba menghembuskan nafasnya saat dia memikirkan hal ini. Dia sedikit bersukacita atas pilihannya saat itu. Jika tidak peduli betapa luar biasanya dia, kemungkinan besar dia tidak akan pernah menghancurkan hati pria itu. Cahaya bulan yang redup tersebar ke dalam ruangan yang sunyi dari jendela. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur. Ada sedikit fluktuasi di udara di sekitarnya. Benang energi mengikuti pernapasannya dan memasuki tubuhnya. Setelah itu, mereka disempurnakan menjadi douqi dan disimpan di dalam kristal dou pusarannya. Pelatihan ini berlangsung selama 3 jam. Baru saat itulah Xiao Yan perlahan membuka matanya. Gumpalan api berwarna hijau melintas melewati pupil matanya yang gelap. Itu dengan cepat menghilang. Ada peningkatan jumlah douqi di dou kristal. Menurut kecepatan ini, saya seharusnya bisa mencapai bintang 6 Dadou Shi jika saya diberi waktu 10 hari lagi. Xiao Yan mengepalkan tinjunya saat dia dengan lembut bergumam. "Ah, kekuatanku masih jauh dari cukup." Xiao Yan mengerutkan kening dan melambaikan tangannya.
Sepotong batu giok kuno muncul di tangannya. Potongan batu giok itu seluruhnya berwarna hijau pucat. Ada titik cahaya yang perlahan berenang di dalamnya. Titik cahaya ini mewakili kehidupan ayah Xiao Yan, Xiao Shan. Jika titik cahaya itu menyala, itu berarti hidupnya tidak dalam bahaya. Jika titik cahaya itu menghilang, saat itulah Xiao Shan, termasuk rohnya, telah dihancurkan. Xiao Yan memegang potongan batu giok kuno. Dia merasa sedikit linglung dan sedih. Ketika dia masih muda, terlepas dari apakah dia jenius atau orang yang tidak berguna, ayahnya tidak pernah menunjukkan padanya penampilan yang tidak biasa. Pada saat ada mata berputar dan ejekan di seluruh klan, ayahnya masih terus memanjakannya. Setiap kali Xiao Yan, yang masih kecil, terluka, dia akan tersenyum, menepuk pundak anak kecil itu dan mengatakan kepadanya bahwa seorang pria harus kuat. Air mata dan perasaan putus asa tidak akan membuat siapapun menjadi orang yang kuat. Semua ini menyebabkan Xiao Yan, yang memiliki jiwa dewasa lain untuk menerimanya, menempatkan ayahnya pada posisi yang sangat penting di hatinya. Ayah, aku akan menemukanmu. Xiao Yan memegangi batu giok itu dengan erat di kepalanya. Matanya perlahan menjadi jauh lebih dingin. Terlepas dari makhluk hebat macam apa yang menangkap ayahnya, dia akan membiarkan mereka membayar harganya di masa depan. Saat emosi berfluktuasi di dalam hatinya, gumpalan api berwarna hijau naik dari telapak tangannya. Kemunculan tiba-tiba api berwarna hijau menyebabkan Xiao Yan terkejut. Seketika, ekspresinya berubah drastis. Dengan pikiran, nyala api berwarna hijau dengan cepat menghilang. Xiao Yan buru-buru mengulurkan tangan, yang dia gunakan untuk memegang potongan batu giok. Namun, dia tercengang saat menyadari bahwa bidak giok kuno, yang awalnya dia anggap sangat lemah, sebenarnya mampu menahan suhu menakutkan dari api inti teratai hijau. Ini, syok melintas di mata Xiao Yan. Untuk pertama kalinya, dia menggunakan tatapan tajam untuk mempelajari potongan batu giok kuno ini yang selalu diturunkan dalam klan Xiao. Menurut penatua, bidak giok ini adalah sesuatu yang lama yang hanya dimiliki oleh pemimpin klan yang memiliki kualifikasi untuk dipegang. Bahkan mereka tidak tahu banyak tentang itu. Mata Xiao Yan dengan hati-hati mengamati potongan batu giok kuno itu. Dia meminjam cahaya bulan dan tiba-tiba menyadari bahwa di bawah sinar bulan, potongan giok ini tampaknya memiliki beberapa tanda yang sangat rumit dan misterius. Mata Xiao Yan mengamatinya untuk waktu yang sangat lama sampai dia mulai merasa pusing. Menggelengkan kepalanya, Xiao Yan menyingkirkan perasaan itu dari benaknya. Keheranan di hatinya semakin kuat setelah pengamatannya yang cermat. Potongan batu giok ini tampaknya tidak hanya memiliki efek menyimpan seutas benang dari roh pemimpin klan seperti yang dia pikirkan. Tangan Xiao Yan bergerak di sepanjang tepi potongan batu giok dan perlahan menggosoknya. Sesaat kemudian, jarinya tiba-tiba menegang. Ketika dia menggosok ke atas dan ke bawah di sepanjang tepi atas potongan batu giok, dia menyadari bahwa tepi pada titik ini berbeda dari sisi lainnya. Sisi lain terbentuk secara alami tetapi tempat ini tampak seperti sepotong batu giok yang dibelah dengan paksa. Apa sebenarnya benda ini? Tampaknya saya hanya bisa bertanya dengan benar kepada beberapa tetua saat berikutnya saya kembali ke klan Xiao. Klan Xiao tampaknya memiliki beberapa hal yang kita, generasi muda, tidak ketahui. Keraguan muncul di hati Xiao Yan. Dia menatap potongan batu giok kuno ini untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan apapun. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia dengan hati-hati mengembalikan potongan batu giok ke cincin penyimpanannya. Tidak lama setelah Xiao Yan menyimpan potongan batu giok itu, cincin hitam dan gelap di jarinya bergetar sedikit. Dengan segera, sosok ilusi Yao Lao perlahan-lahan menghilang. Saya tidak merasakan kehadiran api surgawi di Akademi Jianan ini. Yao Lao berkata agak tak berdaya saat dia keluar.
Kabar buruk yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi Xiao Yan segera berubah. Dia mengerutkan kening dan berbisik, apakah guru tidak mengatakan bahwa mungkin untuk mendapatkan berita tentang api jantung yang jatuh di sini di Akademi Jianan. Saat itu, saya benar-benar telah menemukan keberadaan api surgawi di wilayah ini milik Akademi Jianan. Sekarang, bagaimanapun, saya tidak memiliki perasaan seperti itu. Yao Lao tertawa getir. Jangan bilang padaku bahwa itu telah berakhir di tangan orang lain. Ekspresi Xiao Yan agak jelek. The Fallen Heart Flame adalah faktor kunci untuk kekuatannya melambung. Saya tidak berpikir itu masalahnya. Meskipun saya tidak bisa merasakan kehadiran pasti dari Flame Heart Flame, daya tarik unik antara Heavenly Flames memungkinkan saya untuk menggunakan Bone Chilling Flame untuk secara samar merasakan bahwa masih ada sisa yang lemah dari Fallen Heart Flame dalam radius beberapa ribu kilometer dari Akademi. Ribuan kilometer, sampai kapan kita akan menemukannya? Xiao Yan menarik sudut mulutnya. Saya pikir dengan orang-orang tua di Akademi Jianan, tidak mungkin mereka tidak menemukan keberadaan api hati yang jatuh. Aku terus merasa kalau Akademi dalam memiliki sedikit hubungan dengan ini. Yao Lao berbicara perlahan. Akademi batin? Xiao Yan terkejut. Ya, Akademi dalam adalah inti sebenarnya dari Akademi Jianan. Jika Anda dapat menyusupinya, saya pikir kita harus dapat memperoleh beberapa informasi tentang api jantung jatuh. Yao Lao terdiam beberapa saat sebelum dia menyarankan. Aku akan mencoba yang terbaik, Xiao Yan menghela nafas. Karena dia sudah tiba di Akademi Jianan, wajar jika dia tidak pergi dengan tangan kosong. Aku jarang muncul di masa depan. Ada orang kuat yang menyembunyikan dirinya di sekitar pacar kecil Anda. Tidak nyaman bagiku untuk muncul terlalu lama untuk menghindari ketahuan. Saat Yao Lao mengatakan ini, tubuhnya bergoyang dan memasuki cincin hitam. Xiao Yan mengerutkan alisnya sedikit saat melihat Yao Lao menghilang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bulan yang bersinar di luar jendela sambil bergumam, Akademi dalam? Apakah tempat itu benar-benar memiliki Fallen Heart Flame? Saya harap itu tidak mengecewakan saya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.